Sikap diam Universitas Gadjah Mada dalam polemik ijazah Joko Widodo kini kembali menjadi sorotan publik luas. Di tengah perdebatan yang semakin panas, banyak pihak mulai mempertanyakan mengapa kampus sebesar UGM justru terlihat lambat dan terkesan mengulur-ulur waktu dalam memberikan penjelasan yang dianggap tuntas dan terbuka kepada masyarakat. Situasi ini memunculkan berbagai spekulasi di tengah publik. Tidak sedikit masyarakat yang menilai polemik ini seharusnya bisa diselesaikan dengan sederhana apabila seluruh data akademik benar-benar dibuka secara transparan. Namun hingga kini, isu mengenai ijazah Joko Widodo masih terus bergulir dan menjadi perbincangan nasional yang tak kunjung reda. Yang menarik, sorotan tajam kini bukan hanya datang dari masyarakat umum, tetapi juga mulai muncul dari kalangan alumni UGM sendiri. Sejumlah alumnus menyampaikan keprihatinan mereka terhadap citra alma mater yang dinilai ikut dipertaruhkan akibat polemik berkepanjangan ini. Mereka menilai sikap kampus yang dianggap terlalu hati-hati justru semakin memperbesar kecurigaan publik. Beberapa alumni bahkan secara terbuka mempertanyakan mengapa UGM tidak segera mengambil langkah yang lebih tegas untuk mengakhiri polemik yang terus menggerus kepercayaan masyarakat. Menurut mereka, jika semua data memang jelas dan valid, maka tidak seharusnya ada kesan berputar-putar atau membiarkan publik terus berspekulasi. Di tengah memanasnya situasi, muncul dorongan dari sejumlah alumnus untuk membentuk tim independen. Tim ini disebut bertujuan mencari fakta dan menelusuri data-data akademik secara objektif, guna memastikan apakah benar Joko Widodo tercatat sebagai lulusan UGM dan memiliki ijazah sebagaimana yang selama ini disampaikan ke publik. Langkah pembentukan tim independen tersebut sontak memancing perhatian luas. Sebab untuk pertama kalinya, dorongan investigasi tidak hanya datang dari pihak luar atau kelompok oposisi politik, tetapi juga dari kalangan yang memiliki hubungan langsung dengan kampus UGM sendiri. Publik kini menanti, apakah polemik panjang ini akhirnya akan menemukan titik terang atau justru semakin membuka babak baru yang lebih besar. Di sisi lain, nama besar UGM sebagai salah satu kampus ternama di Indonesia kini ikut dipertaruhkan di tengah derasnya tuntutan transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Bongkar ijazah Jokowi ini memaknai langkah UGM ini yang pertama ya. UGM ini semakin kelihatannya bahwa dia memang tidak mau terbuka. Kalau UGM sejak awal terbuka atau jujurlah memahami undang-undang KIP, kami sebenarnya tidak perlu melakukan gugatan di KIP. Ya, di undang-undang KIP itu sendiri sudah mengatakan bahwa ya kalau yang terkait dengan pasal, kalau yang terkait dengan ijazah yang digunakan untuk kepentingan publik, ya seperti ijazah Jokowi itu yang menimbulkan satu hak untuk dia maju sebagai wali kota, gubernur dan presiden, itu terbuka untuk umum. Dari awal UGM sebenarnya memberikan data-data itu ke kami. Tapi karena dia menjalankan asas ketertutupan, asas tertutup, makanya kami gugat. Dan KIP menerima gugatan kami sesuai dengan undang-undang KIP. Sengketa. Sengketa ya. Namun kami sayangkan ketika UGM ngeyel melakukan banding ke sini. Ya. Ada 3 poin yang kami tangkap keberatan UGM. Yang pertama itu adalah soal tenggang waktu. Ketika kami mengajukan keberatan mengajukan sengketa atau permohonan ke KIP, kami melebihi waktu 2 hari. Namun Hakim KIP mengatakan bahwa itu diabaikan karena ini demi kepentingan publik. UGM sebenarnya harus malu. Kepentingan publik itu apa sih? Kepentingan publik itu adalah menjalankan salah satu tujuan dari reformasi, terutama negara kita demokrasi, itu yang asas keterbukaan. Hak asasi dari warga negara untuk mengetahui ijazah yang dipakai untuk digunakan untuk jabatan publik. Nah, lalu yang kedua, ya, yang kami lihat di UGM dari keberatan dia ke sini dalam gugatannya, dia masih mengangkat alasan bahwa itu adalah dokumen pribadi. Ini lagi-lagi kami sayangkan, ya. Apakah UGM tim hukumnya yang membaca undang-undang sengaja tidak memahami bahwa undang-undang KIP itu yang terkait dengan ijazah untuk kepentingan publik itu terbuka untuk umum, terbuka untuk publik, tapi dia masih alasankan bahwa itu salah, itu hakim itu karena itu data pribadi. Data pribadi apa? Itu ijazah digunakan untuk wali kota, untuk gubernur dan untuk
Presiden kok. Masih juga alasannya itu. Lalu yang ketiga poin dia itu adalah ada dokumen yang tidak dia kuasai. Yang tidak dia kuasai itu salahnya dia juga. Ada banyak hal sebenarnya yang kami sampaikan. Nah, nanti dijelaskan dalam jawaban kami, dan sebagiannya akan dijelaskan oleh prinsipal kami Mbak Leoni. Tapi intinya adalah kami ke sini datang menjawab UGM secara kesatria, secara hukum. Namun kami menyayangkan sepertinya UGM ini mengulur-ulur waktu, ya, atau menggoreng publik, menggoreng masa-masa. Mohon maaf, ada begitu banyak termol yang belum juga sadar bahwa ijazah untuk kepentingan publik itu terbuka untuk umum. Masih ada saat ini ya pendukung-pendukung Jokowi dan barisan UGM itu mengatakan bahwa itu dokumen pribadi, dan ini kelihatan dari jawaban UGM. Saya sebagai alumnus UGM, ya, saya sungguh malu dan menyayangkan UGM. Dan sekali lagi saya mengatakan, sebenarnya dari awal UGM membentuk tim independen, ya, untuk mencari fakta, untuk mengumpulkan data-data apakah Jokowi ini benar-benar lulusan dari UGM dan punya ijazah atau tidak. Yang terjadi selama ini adalah speak up, ya, hanya ngomong dari pidato-pidato dari rektor UGM yang tidak dibarengi dengan data yang ditunjukkan ke publik. Jadi itu saja dari saya. Silakan teman saya, prinsipal kami Ibu Leni, menambahkan. Terima kasih. Kemudian kenapa ini seperti membangkitkan lagi harapan publik? Karena kasus ijazah palsu ini, kasus ijazah ini sudah sangat lama, sudah bertahun-tahun. Dan di Solo itu dulu ada Pak Bambang Tri, ada Pak Gus Nur, lalu sejak setahun yang lalu ada Mas Roy dan Dr. Tifa dan Rismon, lalu juga dari TPUA juga ada. Ini kasus ini kenapa kita membawa harapan baru? Karena tidak bisa lagi, sudah hopeless diserahkan ke aparat penegak hukum. Lama, berbelit-belit dan tidak menuju kebenaran, ya. Tidak adil karena menghukum yang tidak bersalah, dan sampai sekarang tidak selesai-selesai. Informasi yang dimohon, kami yang mohon ya, di sengketa ini tidak main-main, ya, menyangkut keseluruhan dokumen yang dibutuhkan untuk membuktikan dua hal. Nanti ya, yang pertama adalah untuk di UGM itu ijazahnya asli atau palsu. Ya, bisa dilihat dari proses keluarnya dokumen-dokumen pendukung sampai terbitnya ijazah. Yang kedua adalah sah atau tidak. Makanya kami meminta ke KPU, ya. Seperti apa sih dokumen ijazah yang digunakan Jokowi saat mendaftar? Lalu seperti apa CV-nya? Karena dari sana kami akan mencocokkan semua. Ya, jadi dari KPU kami nanti butuh dua hal, terutama semua berkas yang berhubungan dengan riwayat pendidikan dan CV-nya. Teman saya Bang Samsir sampai menyebut ya, apa yang diminta oleh Bung Jowi ini adalah seperti pukat harimau. Karena benar-benar semua yang kami minta tuh sangat menyeluruh, detail, sistematis, dan dari awal sudah diperhitungkan, dipersiapkan. Dari alur dari seseorang masuk kuliah sampai selesai itu seperti apa dokumen-dokumennya yang akan dihasilkan, lalu satu dan sama lain akan menjadi prasyarat apa, lalu ketika dia digunakan di KPU kami juga mempelajari ya apa saja yang biasanya diserahkan di KPU itu. Dan kami mempelajari semua undang-undang mempelajari undang-undang yang terkait. Apakah yang kami minta ini benar? Kami sebagai warga negara berhak memintanya. Apakah ini memang dilindungi oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik? Dan itu sudah kami pelajari. Kemudian sehingga karena kami ingin penyelesaian yang menyeluruh ini, akhirnya kami meminta permohonan informasi ini ke 5 badan publik. Awalnya 4 saja, UGM, 3 KPU, KPU RI,
KPU DKI dan KPU Solo. Tetapi karena di tengah jalan UGM melemparkan tanggung jawab dokumen itu kepada Polda, maka sekitar bulan September kami juga mengajukan itu kepada Polda Metro Jaya. Dan di sini setelah melalui semua tahapan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang mengatur, untuk semua KPU itu kami kirim permohonannya itu mulai tanggal 31 Juli 2025. Sedangkan ke UGM itu tanggal 4 Agustus. Dokumen di UGM itu lebih banyak, lebih rinci. Sedangkan KPU kami lampirkan semua sebagai berkas yang diserahkan sewaktu pencalonan. Dan ternyata di berkas itu banyak sekali dokumennya. Kemudian ternyata di pertengahan jalan kecepatan menanggapi dan hasil yang kami peroleh dari masing-masing badan publik itu tidak sama. UGM yang kami kirim terakhir justru menanggapi dengan sangat cepat, ya, tetapi dengan sayangnya ya jawaban dan hasil yang sangat mengecewakan, ya. Semua UGM menyatakan informasi itu tidak mereka kuasai, ya. Jawabannya hanya satu, dengan alasan tidak dikuasai itu ada 4, ya, ada 4 kategori. Ini menurut kami, ya, apa yang disampaikan oleh UGM itu adalah suatu alasan yang tidak logis, tidak jujur, tidak patuh pada undang-undang KIP yang semestinya sudah dipahami oleh UGM sebagai badan publik, ya. Di mana UGM menolak dengan dalih semua dokumen tadi, ya, tidak dalam penguasaan, ya. Ada 4 kategori tadi. Kalau yang kami minta adalah minta ijazah asli diperlihatkan, dijawab dikuasai oleh yang bersangkutan. Lalu semua dokumen yang terkait yang diterbitkan selama perjalanan akademik itu dinyatakan tidak dikuasai, tapi sudah diserahkan ke Polda Metro Jaya karena untuk proses hukum. Yang ketiga adalah kenapa kami sebut ini ada hubungan antara UGM dan KPU. Itu ada dalam kategori kelompok kedua dokumen kami minta, yaitu permohonan legalisasi, ya. Karena setiap dokumen yang diserahkan untuk suatu persyaratan tertentu kan kita serahkan itu adalah fotokopi. Agar itu setara, itu diakui sah, itu harus dilegalisasi. Nah, oleh sebab itu, karena yang pihak yang bertanggung jawab atau yang berwenang untuk melegalisasinya adalah UGM, kami minta dokumen gitu. Apakah memang pernah ada, ya, permohonan legalisasi? Karena ini ada sekian jenis legalisasi yang kami terima. Nanti saya lihatkan, ya. Ada setidaknya 4 macam bentuk dokumen, bentuk legalisasi.